Hai guys, Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Baik-baik saja toh? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Di video kali ini curhat-curhat batu empedu. Kemarin tuh ada yang nanya juga, Kak Leli channelnya ada dua ya? Kok yang dulu tuh pernah ada konten video jualan gitu? Oke, jadi channel saya ini ada konten kuliner, ada konten curhat-curhat batu empedu, dan ada konten resep cookies guys. Jadi kalian ini favorit video yang mana? Komen di bawah ya. Jadi gini, dulu saya membuat channel ini tuh karena banyak banget yang nanyain soal saya sembuh dari batu empedu itu tanpa operasi gimana caranya. Kan banyak-banyak tuh yang DM saya, yang chatting saya, sehingga saya termotivasi berpikirlah untuk membuat video gitu loh, supaya kalian tuh kalau nanya udah langsung tonton aja nih videonya kayak gitu. Soalnya kalau saya harus jawab ulang-ulang kan ya gimana ya, saya juga bingung gitu loh ya kalau pertanyaannya yang sama-sama. Jadi langsung aja nonton videonya. Pengalaman saya itu kurang lebih kan 1 tahun untuk proses sembuh dari batu empedu. Semuanya tuh udah saya ceritakan di video ya guys. Sebenarnya kalau kalian mau teliti atau kalian mau sabar, kalian tontonin dulu itu semua video saya. Saya udah rangkum kok di playlist. Nih playlistnya di sini ya. Itu khusus curhat-curhat batu empedu guys. Gak ada yang gak mungkin, penyakit ini tuh insya Allah pasti bisa sembuh. Hanya saja menunggu waktunya kapan ya yang dikehendaki oleh Allah. Dan kita tuh jangan pantang menyerah ya. Kalau kalian ada yang DM-nya belum dibalas, harap sabar ya guys. Dan maaf banget, jangan berkecil hati. Pokoknya dijamin pertanyaan kalian tuh sebenarnya sudah ada di video-video yang dulu-dulu. Itu udah ada guys. Sabar aja, pokoknya didengerin deh. Mungkin lagi cuci piring, lagi santai, lagi mau bobo, lagi ngapain gitu, diputer ya. Dengerin aja suaranya, nggak usah dilihat mukanya juga nggak apa-apa. Kan yang dibutuhkan informasi, jadi sebenarnya sudah ada jawabannya guys gitu loh. Tapi sabar aja, pasti saya telepon. Cuma nunggu waktu dan giliran aja ya guys. Oke, kita langsung ini ya. Aku udah kontak-kontakan nih sama Kak Rizky. Jadi Kak Rizky ini nge-DM saya, katanya mau curhat-curhat tentang batu empedu. Nah ternyata mama mertuanya, ibu mertuanya yang sakit batu empedu. Jadi sebentar kita ngobrolnya sama mertuanya ya. Oke. Oh iya guys, ini tuh saya nelponnya pakai via Instagram ya. Aku nggak share nomor WA atau nomor HP. Jadi harap maklum ya guys. Sudah ya. Ya, halo, assalamualaikum Bu. Ini ibu. Waalaikumsalam. Ibu mertuanya Kak Rizky ya? Iya. Ibu siapa namanya? Ibu Ella. Ibu Ella. Oh ya, Ibu Ella. Di mana? Kabupaten, jadi lumayan jauh. Oh, di kabupaten mana Ibu? Brebes. Oh, Brebes. Oke. Iya. Dulu Ibu pernah sakit batu empedu itu di tahun berapa, Bu? Berarti 22 ya. Sekarang kan 24 ya. Iya. Apa yang harus dilarang, tidak ngerti penyebabnya apa. Jadi makan tuh nggak diatur lah seenaknya gitu. Itu dulu pernah USG? Iya, cuman waktu itu pulang dari rumah sakit dokter tuh ngomong ini ada batu empedu. Enggak USG tapi ke dokter dalam terus. Maksudnya ini Bu nanti 1 bulan diobati gitu. Udah enak, udah sembuh pas. Tapi nggak ngerti itu yang dilarang apa saja, yang itu nggak ngerti. Jadi makan biasa aja. Pas setelah 2 tahun Idul Fitri kemarin, mau Idul Fitri 2 hari lagi itu langsung ke IGD gitu. Oh, tapi dulu itu Ibu di USG nggak sih? Yang awal-awal itu? Yang USG-nya baru yang kemarin, yang dulu sih
saya tuh langsungnya cuman dinyatakan aja, dinyatakan ini ada batu empedu gitu. Oh, dikasih jadi obat. langsung Dikasih obatnya apa? iya, jadi Hasilnya langsung apa ya? Ini apa namanya? Waktu itu apa sih ini namanya? Ursodeoxil. Oke, oke. Itu dikasih berapa Iya. berapa lama Ibu konsumsinya? Iya, maksudnya waktu 2 tahun yang lalu kan udah enak banget tuh, udah biasa makan biasa lagi lah. Yang sekarang kan waktu habis Idul Fitri kemarin kan itu ke ini lagi ke IGD. Pas ke IGD, dokternya tuh langsung ini batu empedu, kalau nggak diangkat ya ada terus gitu. Tapi setelah di IGD kan udah enak kan Pak, udah enak lama sampai adalah 2 bulanan. Terus saya ngerasa nggak enak tuh, jadi saya ke dokter lagi, ke rumah sakit lagi. Maksudnya nggak enaknya tuh kayak nggak ada tulangnya, punggungnya sakit semua, punggung sampai ke pangkal lengan ya, lemas, sakit banget, lemes, pokoknya lemes. Jadi nggak ada tenaga lah. Saya ke dokter dalam lagi, oh udah Bu, nanti saya obati 1 bulan gitu. Memang saya agak bandel sih, maksudnya nggak ngerti. Saya kan sekarang kan nonton terus Mbak Leli ya, jadi ngerti itu obat tuh nggak boleh telat gitu. Iya. Jadi saya tuh ke dokter lagi udah nggak karu-karuan. Pas terakhir ke dokter lagi tuh dokternya cuti gitu. Pas USG di rumah sakit, nah besok operasi gitu. Oh. Aduh, saya nggak mau operasi, saya nggak mau. Jadi saya nggak datang lagi. Saya tuh katanya itu berendil banyak gitu, berendil banyak gitu. Ukurannya nggak disebutin. Tapi nggak disebut, cuman ke dokter lain, ke dokter ada berapa ini dok? Kalau nggak diambil ya nggak tahu jumlahnya berapa gitu. Tapi ada yang bilang 6 gitu. Pas ada yang ngasih tahu udah ke alternatif aja gitu. Tapi sebelum ke alternatif, saya tuh itu yang jus apel itu. Jus apelnya? Jus apelnya tuh waktu itu 6 hari ya, yang 7 harinya itu apa namanya? Garam Himalaya. Terus apa itu? Minyak zaitun ya. Oh, bukan garam Himalaya, garam Inggris. Oh, itu yang merah itu ya? Garam Inggris warnanya putih deh kayaknya ya. Kalau aku itu warnanya merah. Iya, itu garam Himalaya itu. Tapi beda garam Himalaya sama garam Inggris. Beda ya? Iya, beda. Oh, iya. 1 sendok. Pas jam berapa lah saya lupa, itu ada yang 2 jam ya. Yang terakhir itu lemon sama minyak zaitun. Terus kemudian pas besoknya buang air besar nggak? Iya, tapi aku masih ragu setelah ke alternatif juga masih ragu. Tapi nggak tahu diapain. Yang di alternatif itu diapain? Diapain ya? Itu cuman kayak tenaga dalam itu. Kayak tenaga dalam, tapi keluar 3 kecil-kecil kayak ada yang segitiga, ada yang beda-beda bentuk lah. Tapi itu perasaan saya mungkin yang 3 itu
hancur sama apel mungkin gitu, terapi apel gitu. Jadi Tapi saya nggak. jadi kata terapisnya udah nggak ada ya berarti? Iya, katanya udah nggak ada. Tapi mungkin karena pikiran kalut segala macem, kalut lah sampai kan kalau lagi kerasa kan sama sekali nggak mau makan karena nggak enaknya itu. Betul. Nggak sama sekali nggak makan, ya gemeter ya, ya kembung ya, perasaan mulus terus kayak mau itu BAB. Berarti setelah ke terapis itu kan sudah dinyatakan kalau bersih ya dari batu empedu, tetapi iya itu udah enak. Tapi ibu saat ini masih ngerasain gejalanya ya? Itu sih maksudnya karena dari dulu sebelum kena batuk juga udah itu ya, lambung ya suka mual, kalau pikiran atau segala macam kalut mesti mual. Oh, emang sudah bawaan dari sebelum ada batu empedu, sebelum tahu ada batu empedu? Iya itu udah mual udah. Jadi sekarang perut sih enak kan, waktu ada itu sih ya mual ya mules ya segala macam yang bikin nggak mau makan tuh. Bubur aja nggak masuk. Oke. Iya, karena sakit. Kalau boleh tahu, ibu kemarin waktu tahu ada batu empedu itu usia berapa ya? Udah 56. Udah 56 ya? Iya. Untuk berat badannya gimana? Turun atau standar? Berat badan sih aja 56, tadinya 56. Oh, berarti naik dong malahan ya, dari 55 ke 56. Iya. Soalnya saya ngikutin Mbak Leli loh, itu yang makannya sekarang udah dibebasin aja gitu. Tadinya kan makan ini itu juga takut semua. Akhirnya makan bebas, terus berat badannya makan naik. Bebas tapi dibatasi, yang bikin lemak-lemak itu cuman ya dibatasi. Iya. Itu kan pemicunya itu waktu langsung drop kayak ditusuk-tusuk sebelah kanan pinggang ya. Terus ke perut muter-muter nggak tahu kayak ada apanya lah, kayak ada baling-baling. Terus sampai nggak bisa bangun, keringet tuh kayak kehujanan, kayak habis mandi. Gitu. Nggak bisa bangun itu waktu awal mau Idul Fitri, 2 hari mau Idul Fitri. Iya. Nggak, sama sekali nggak bisa bangun. Apa awalnya karena salah makan itu ya, kumatnya? Bener-bener itu. Saya tuh tadinya nggak ngerti setiap buka puasa tuh makan kacang. Tiap habis buka kan itu berarti hampir 1 bulan. Kacang tanah? Kacang tanah sama kerupuk. Ngemil kacang tanah atau kacang tanahnya diapain? Dimakan kacang tanah itu tuh yang goreng itu, goreng apa namanya, bawang putih, jeruk nipis. Okay. Kan itu enak banget. Iya, saya pernah makan sate sapi pakai bumbu kacang, langsung juga kumat. Jadi perut sakit di bagian ulu hati, ya. Rasanya tuh kayak ya agak-agak sesak nafas gitu ya, kayak kita mau bernafas sempit gitu ya. Bener sesak nafas. Sesak. Bener. Terus perut di bagian ulu hati atau di bagian sebelah kanan ya, di bagian deket hati itu rasanya tuh sebah. Perut itu kayak sebah, kayak ngekancing gitu loh. Iya. Terus di bagian pundak kanan yang di belakang itu rasanya pegel banget. Ada di satu titik yang rasanya kayak sakitnya tuh sakit pegel gitu loh. Itu mau dipijit, mau dikrekek, mau diapain nggak bisa lega gitu loh. Nggak bisa dibedakin segala macam. Minyak apa juga enggak. Itu salah satu itu adalah gejala kolik ya Bu ya. Kolik itu sakit yang luar biasa disebabkan oleh batu empedu. Gitu. Jadi kalau ibu makan makanan yang mengandung lemak atau
mengandung kolesterol lah ya. Iya. Itu tuh bisa memicu Iya. batunya dia mau keluar ke saluran gitu loh Bu. Jadi kan dia memicu cairan empedu itu dipompa dengan cepat gitu loh. Kalau ada kita tuh kayak mengandung lemak ya, kita makan yang mengandung lemak atau mengandung kolesterol. Nah itu tuh memompa untuk cairan empedu itu kan keluar gitu kan, ingin keluar. Nah batu empedu yang masih ada di situ dia juga kayak ingin keluar gitu loh Bu. Ibu bisa ngebayangin ini balon bisa ngebayangin balon kan. Jadi balon di dalam itu kalau banyak cairan kan dipompa itu karena karena banyak lemak yang kita makan ya, atau enggak mengandung lemak. Jadi itu cairan empedu dia terpompa keluar ya kan. Dia keluar sehingga batu empedu yang masih ada dia juga kayak terombang-ambing gitu loh Bu. Dia kayak gitu. Gitu bayangannya. Jadi ketika batu ini dia tersumbat di saluran atau dia mengenai saluran itu kan kecil kan. Jadi batu itu kan nggak bisa keluar melalui saluran itu kan. Itu yang menyebabkan kolik Bu. Itu yang menyebabkan sakit luar biasa. Gitu. Jadi seandainya batu itu sudah tenang, dia kembali lagi ke belakang ya, di bagian belakang ya. Nah itu nanti pasti sakitnya hilang. Jadi sakit itu tuh tiba-tiba hilang aja gitu. Ringan, badan tuh kayak ringan. Ya, nanti ketika kita makan yang mengandung lemak, ya mengandung kolesterol, itu bisa jadi kayak ibaratkan bom waktu gitu loh. Dia bisa jadi sakit lagi yang mendadak. Gitu. Jadi kalau dari story-nya Ibu ya, kalau dari ceritanya Ibu kan memang dikasih obat, terus sudah terapi ya kan. Terus dari situ kan Ibu ngerasain enak, ngerasain lega gitu kan. Jadi sebelum Ibu USG ya kan, USG abdomen. Kalau Ibu belum USG abdomen bisa saja itu tuh masih ada batunya. Kalau misalkan masih ada batunya, bisa sewaktu-waktu kumat Bu. Kumat seperti yang tadi saya bilang ketika kita makan salah ya, makanan yang berlemak. Nah, tadi tuh dia bisa berprosesnya kayak tadi tuh, dia mau keluar kena saluran dan itu nanti sakit kayak gitu. Jadi saran saya, Ibu coba USG dulu ya, USG abdomen. Jadi kita tahu nih pastinya, Ibu nih memang sudah benar-benar bersih dari batu empedu apa? Enggak, itu gitu. Apa USG itu berapa macam sih? Kemarin juga saya USG. Ini yang pertama itu waktu dinyatakan yang tahun-tahun ini berarti tanggal 6 Mei itu yang dinyatakan ada itunya, berendil-berendil itunya. Emang Ibu udah pernah USG berapa kali sebelum yang tadi dinyatakan? Itu yang ini kan yang 6 Mei itu kan udah dinyatakan suruh operasi, malah sama anak disuruh di Jakarta aja di testing dokter yang bagus gitu. Tapi saya tetap nggak mau gitu. Pas saya pulang dari waktu liburan kemarin kan di Semarang itu alternatifnya. Pas pulang dari Semarang tuh saya ke rumah sakit lagi. Jadi USG yang 6 Mei itu saya bawa lagi. Terus besok operasi gitu lagi. Pengen saya tuh ke situ pengen memastikan, masa langsung mau dioperasi aja kan? Ya USG ulang lah gitu, pengen saya gitu. Tapi langsungnya operasi besok gitu. Ya udah nanti dokter saya bilang kan gitu lah. Pas bulan ini saya USG aja lah dulu, berarti tanggal 6 Agustus. Tanggal 6 Agustus USG. Nah, ini nggak ada kok Bu, cuma nempel-nempel doang. Ini nggak ada gitu. Apa yang nempel Bu? Nggak tahu, mungkin masih apa sih ya? Mungkin yang kayak lemak-lemak gitu, mungkin nempel-nempel ke dinding-dindingnya mungkin, atau gimana gitu. Saya sih rencana mau ke dokter lagi nantilah Bu, akhir bulan gitu. Maksudnya sampai kan saya setelah pokoknya
sebelum ke alternatif saya udah nggak minum obat karena nggak ngerti harus rutin. Nggak minum obat. Jadi saya minum obat sampai sekarang tuh setelah ini lihat itu Mbak Leli katanya nggak boleh telat. Jadi saya tuh usahakan kembali minum obat gitu. Tapi ini setelah USG katanya nggak ada, tapi saya tetap minum obat sebelum saya ke dokter. Nanti saya ke dokter kapan harus berhenti gitu. Kalau USG di rumah sakit ada hasilnya, tapi di dokter dalam itu cuma dilihat doang, nggak ada hasilnya. Dilihat itunya langsung, komputernya tuh Bu, Mbak. Oh gitu. Iya sih, emang betul sih rencananya Ibu kan mau USG lagi. Nah itu udah bener. Iya. Memang sudah bener. Ibu kan masih minum obatnya. Itu iya. Ibu obatnya dari dokter ya, ursonya itu ya? Iya dari dokter. Dikasih resepnya juga berapa kali minum sehari? Dua kali, pagi sama sore. Oh iya, nggak apa-apa sih Ibu, udah bener sih. Misalkan maksudnya apa ya? Nggak putus ya obatnya itu udah bener. Iya, yang 250 mili itu. Tapi saya pengen ngerti nih Mbak Lili, kayaknya sampai kapan berhenti minum obatnya gitu. Oh iya, ini sih mendingan USG tadi itu biar kita kan lega, bener nggak? Kita tuh betul. Bener-bener udah bersih apa belum gitu kan? Soalnya ini Ibu salah makan sedikit kok masih ngerasain kolik ya. Kolik itu kan sebagian dari batu empedu. Kok masih ngerasain itu gitu? Atau enggak Ibu CT scan? Kalau memang Ibu bisa CT scan tuh dia lebih kayak lebih jelas gitu loh Bu. Kalau CT scan lebih akurat ya. Iya, cuman emang kan kalau batu empedu itu kan kita nggak bisa spesifik, memang taunya ini ukuran sekian, terus ini tuh ada jumlahnya sekian, itu nggak bisa pasti Bu, karena kan namanya juga USG ya, cuman alat kan, jadi nggak bisa mengukur gitu loh. Tapi kan paling tidak kita tahu masih ada apa enggak, benar nggak? Iya. Terus kalau cuman kan memang waktu sebelum ke alternatif sama itu namanya apel kan memang sebentar kumat, maksudnya itu yang parah terakhir itu yang sakit banget sampai gemeter. Perutnya sakit banget, terus kayak di bawah perut kayak ganjel, terus bega, terus kayak yang mau BAB terus, itu yang parah-parahnya sampai berapa hari lah gitu. Terus ke alternatif memang langsung enak, langsung nggak sakit. Cuman karena mungkin pikiran saya itu takut, kalut makan apa-apa juga nggak masuk, terus takut ya, terutama takut. Jadi ini leganya setelah pulang dari alternatif dari Semarang, terus ke ini USG dinyatakan itu jadi lega, dinyatakan nggak ada tuh jadi lega. Iya, padahal udah dinyatakan nggak ada, tapi Ibu masih dikasih obat ya? Jadi saya tuh obat yang dari dokter yang saya ke alternatif tuh berhenti, itu saya minum lagi. Saya minum lagi. Iya, gitu. Jadi dilanjutin lagi gitu ya? Iya, soalnya tadinya nggak diminum karena ini nggak pengaruh apa-apa. Jadi saya nggak ngerti itu pengaruh atau tidak, karena kok nggak ada kelihatan gitu kan? Ya kalau minum obat. Iya, masih sakit. Kalau minum obat emang begitu, meskipun kita minum ya, tapi kalau kita makannya nggak cocok, kita makannya salah. Iya, itu otomatis. Iya. Itu kan waktu itu yang sampai ke IGD kan 1 bulan tuh makan kerupuk, nggak ada aturan sama itu kacang. Terus pas terakhirnya itu makan soto babat gitu. Waduh. Langsung 2 harinya. Iya itu.
Enak banget tuh Itu soto soto babat. babat. Karena nggak suka ayam ya, jadi pilihnya soto babat itu. Jadi sekarang Jadi langsung, terus itu loh, kalau misalnya lagi lemes, lagi gemeter, lagi sakit semua, makannya bakso gitu, pikirannya biar seger gitu. Ternyata tetap itu salah. tetap sakit. Iya, bakso tuh sering banget kalau misalnya, aduh ini nggak enak, ini lemes, ini sakit semua. Terutama itu punggung sama pangkal lengan tuh kayak nggak bertulang, lemes, sakit banget. Iya, memang gejalanya jadi itu. iya, makan bakso gitu. Ternyata jadi satu nggak bener-bener nggak ngerti itu yang bikin pemicunya batu empedu itu, sama sekali nggak ngerti apa aja. Terus waktu sebelum ke itu alternatif ke dokter dalamnya itu, aduh ibu ini aneh ya, itu kerupuk sama bakso gitu. Malah minum obatnya juga sama kerupuk. Satu kan kalau minum obat harus sama makanan, kalau nggak sama makanan biarpun satu botol air juga nggak bakalan masuk. Jadi gini Bu, ini Leli kasih tahu ya. Ya. Kalau untuk makanan, Ibu kan pasti sudah tahu nih yang memicu, yang membuat Ibu sakit, itu dihindari dulu ya. Iya. Nah, itu dihindari dulu. Nah, kalau tidak tahu makanan apa ya kira-kira ini dihindari apa enggak? Misalkan nih yang sekarang lagi mau dimakan tapi bingung, ini dihindari apa enggak sih? Iya. Nah, pada dasarnya prinsipnya gini, Ibu tahu nggak makanan ini mengandung kolesterol atau makanan ini mengandung lemak. Nah, itu intinya bahan dasar makanan itu tuh mengandung itu apa enggak, atau enggak mengandung tepung terigu. Nah, itu dihindari aja dulu, Bu. Iya. Itu pada dasarnya itu harus dihindari. Lemak, goreng-gorengan itu harus dihindari dulu. Iya. Terus yang kalau kayak pedas juga ya. Pedas-pedas, terus bumbu yang bumbu yang mengakibatkan panas, misalkan kayak jahe ya, serai, itu dihindari aja dulu. Saya malah tiap hari itu. Jangan dulu, dihindari dulu. Serai jahe sama gitu. Ya, saya malah tiap hari loh. Iya, kalau bisa dihindari dulu. Emang makanannya banget susah kalau untuk batu empedu itu. Harus benar-benar steril. Kalau kan setiap orang beda-beda ya. Ada yang ada batu empedu tapi dia menimbulkan gejala. Ada juga yang ada batu empedu tapi dia sensitif, sedikit-sedikit ada menimbulkan gejala. Kan. Kalau misalkan Ibu salah satu yang gampang ada gejalanya, berarti memang makannya harus benar-benar dijaga dulu. Kayak tadi itu yang saya bilang, makanan yang mengandung kolesterol atau minyak itu dihindari dulu lah ya, kayak santan, gorengan, kayak gitulah segala macam itu. Nah, terus kalau untuk bumbu-bumbuan kayak jahe, serai itu kan panas ya, itu dihindari dulu lah, kayak merica itu. Terus kayak bumbu-bumbu yang mengandung pengawet, misalkan pokoknya yang pengawet gitu loh, itu jangan dulu. Terus kayak micin tuh kalau bisa nggak usah dulu aja. Terus itu saya ya dulu ya, saya menceritakan apa yang dulu saya alami gitu. Terus seperti minuman kaleng, minuman siap saji atau makanan siap saji itu no dulu. Jadi benar-benar sayuran doang, itu pun dikukus atau direbus. Udah gitu dulu nasinya saya ganti nasi merah karena nasi putih saya hindari waktu itu ya. Itu Walili apel merah atau apel apa tuh? Saya kan sering di komentar sering tanya gitu. Untuk apel itu saya pakai apel Fuji, Bu, atau sembarang aja sih, nggak apa-apa. Cuman yang penting apel. Tapi ketika dulu yang saya pakai tuh apel Fuji, selain dia manis, enak dan murah. Iya kan? Nah, apel Fuji itu yang hijau itu ya, Mbak? Bukan, kalau apel yang hijau itu apel Malang. Iya. Itu apel Malang. Itu saya nggak pernah. Saya cuma berapa kali aja sih. Soalnya di sini jarang yang jual dan asem. Terus itu asem banget. Saya nggak kuat.
Ya kalau nggak kuat pakai apel Fuji aja, apel yang enak nggak apa-apa. Iya. Iya, kalau aku pakainya itu apel merah. Apel nggak apa-apa Bu, yang penting apel. Dan itu Iya. misalkan nggak bisa ngejus ya, nggak mau ngedijus, dimakan secara langsung nggak apa-apa Bu. Jadi banyakin makan buah-buahan aja Betul dulu. sih. Makan susah. Saya tuh di itu aja di blender enggak, saya langsung diparut aja di itu airnya, ambil airnya doang. Oh, Nggak dikasih campuran. oh gitu. Mm-mm. Kenyang. Iya. Iya, itu yang 5 biji aja udah 1 gelas gede tuh airnya doang, nggak dicampur apa-apa. Iya. Iya, kenyang itu, kenyang banget. Nah, terus kayak makan pisang kepok direbus, itu juga bagus. Iya. Nah, ada Iya, lagi nih. itu Heeh. Ada kan lagi nih Bu. ada yang bilang Mm-mm. gimana? Gimana? Untuk buah lagi ya. Semangka itu juga bagus tuh. Dulu saya ngemilnya juga semangka, banyak banget Kalau semangka. semangka memang aku suka banget. Mm-mm. Cuman nggak tahu tuh suka misalnya habis makan banyak, emang suka banget tuh. Nggak ada bosannya, bangun tidur juga, Mm-mm. mau tidur juga itu nggak pernah bosan yang namanya semangka. Tapi kadang suka ngepeknya kan alergi, suka bersin terus gitu. Oh, jangan Jadi banyak-banyak kalau gitu. iya, terus itu yang pisang-pisang itu kan saya suka ada gulanya suka tinggi 200, 150, katanya nggak boleh makan pisang gitu. Apa pisang kenapa? Kalau ada gula kan semangka juga nggak boleh kan? Semangka lebih tinggi kadar gulanya. Oh gitu ya. Heeh. Semangka tuh Bisa. tinggi banget tuh. Ya, yang ngertinya itu cuman pisang, katanya nggak boleh gitu. Nanti pola makannya Ibu dibenerin dulu ya selama sebulan Iya. ini, ya kan? Supaya nanti Iya. dilihat hasil USG-nya nanti tuh. Gitu. Kalau Terus bisa- itu loh. Heeh. Daun kelor terus ya makan ya adalah sebulan. Bagus. Karena katanya pemicunya apa namanya kolesterol tinggi tuh, katanya bisa nurunin itu. Jadi saya coba, pokoknya saya semua coba, termasuk minum air kelapa itu yang Kelapa bakar. 11 hari. Oh, Mm-mm. oh. Nggak tahu saya kalau itu. Nggak pernah. Iya minum. Iya, jadi saya coba semua lah pokoknya yang untuk menghilangkan itu, membersihkan itu. Sesudah itu apel, saya ke air kelapa tuh 11 hari, sehari 3 kali, 3 butir berarti, tapi direbus dulu sampai mendidih gitu. Air kelapanya yang direbus atau sama kelapa-kelapanya? Sama kelapanya, jadi ujungnya sama pangkalnya ditipisin dulu, Heeh. terus direbus. Setelah mendidih, baru di itu tukang kelapa itu diambil airnya. Jadi hanya nunggu mendidih doang ya, mendidih sebentar terus diangkat. Iya, mendidih. Iya. Tapi katanya itu air kelapa yang oren, katanya ada yang oren itu lebih bagus buat obat, tapi di sini susah jauh. Yang pink ya? Yang oren itu. Iya, yang pink, iya yang pink. Kalau saya Iya, dulu yang juga, pink. kalau saya dulu juga rajin minum kelapa ya, air kelapa. Tapi Iya, nggak dibakar iya. Bu, nggak dibakar dan nggak diapa-apain. Jadi air kelapa muda, Iya. yang hijau ya, bukan yang pink. Air kelapa biasa tuh air kelapa muda, terus Iya, diminum gitu aja iya. setiap hari. Iya. Ini juga apa namanya dikasih tahu teman-teman gitu, yang air kelapa direbus gitu. Iya. Sampai 3 kali selama 11 hari gitu. Tapi ya kesininya ya suka minum lah berapa hari sekali gitu, sama apel tetap. Tapi memang saya orangnya nggak suka ngunyah-ngunyah itu, jadi mesti diparut. Soalnya katanya dia ambil sarinya aja. Kalau di blender, saya kan nggak punya yang blender yang itunya misah ya, ampasnya. Jadi aku itu aja, aku parut. Jadi kalau di jus kekenyangan banyak banget karena dikasih air gitu. Jadi aku ini aja parut ya. Itu diparut aja udah 1 gelas besar. Itu kapan Ibu minumnya? Pagi, malam, atau sembarang? Sembarang, kalau nggak pagi ya sore.
sebelum ke alternatif saya ada yang kasih tahu waktu 2 tahun yang lalu itu, katanya tiga buah gitu. Jadi kalau nggak enak saya parut itu aja apel, nggak enak saya parut apel, memang mendingan waktu itu. Terusnya sampai 2 tahun ini, tapi sekarang kan ngerti itu sampai berapa lah, sampai 5 sampai 6 ya gitu. Yang sekarang ini, yang kemarin gitu. 5 sampai 6 Yang buah dulu ya? yang iya 5 sampai 6 buah lah. Kalau 2 tahun yang lalu yang itu sembuh gitu 3 buah. Cuman satu kali karena memang tidak ngerti. Ibu kalau boleh tahu, kemarin kan sempet ngelakuin terapi apel ya. Itu Iya. Ibu resepnya dapat dari mana? Dapat dari mamahnya itu menantu saya, besan lah, dari besan. Oh, yang yang 6 sama itu, sama garam Himalaya, sama itu minyak zaitun ya. oke. Tapi coba dipastiin lagi deh garamnya. Karena setahu saya sih garam Inggris ya. Karena beda kalau garam Himalaya itu beda. Dan itu kan Iya. asin banget ya kayaknya kalau garam Himalaya. Iya, tapi ya karena untuk obat saya tetap coba. Iya. Saya coba. Iya nih, Iya. saya ini kan belum sempat bikin video yang terapi apel kan. Banyak banget teman-teman juga Iya. nanyain ke saya untuk terapi apelnya itu. Iya. Dan Iya. teman-teman kalau mau ini ya, mau terapi apel bisa cari di Google aja. Di situ tuh dulu saya juga nyarinya Iya. di Google gitu. Oh iya. Cuman kapan-kapan deh ya, insya Allah kalau nanti ada kesempatan saya bikin video yang terapi apel itu. Soalnya kalau bikin Iya. video terapi apel kan saya harus ngelakuin dan saya harus minum Iya. Iya, 7 iya. hari. Iya. Kayak gitu kan. Ya insya Iya. Allah deh, mudah-mudahan Iya. ada kesempatan saya bikin Iya, itu. videonya. Manis banget itu, apel merah manis banget. Saya kan aslinya nggak suka manis. Makanya itu yang kalau madu-madu juga saya agak-agak ini kan Mbak Lilita sama itu kan suka apel sama madu ya. Udah coba? Kalau dulu saya nggak ngerti minum cuka apel tuh nggak sama air, jadi kayak kapok gitu, asem banget gitu. Lah terus gimana tuh? Pakai sendok gitu diminum gitu? Iya langsung, ya Allah, asam banget. Jadi saya sampai sekarang agak-agak kapok, jadi nggak diminum lagi. Agak trauma ya? Udahlah, iya cukup itu aja lah. Apel. Cuka Terus apelnya kalau kemarin? kulit sih memang, nggak tahu itu merek apa, lupa udah lama banget. Oke. Nanti bulan depan Ibu USG, mudah-mudahan ada hasil yang baik ya. Apapun kabarnya nanti Ibu kabarin saya, Iya. biar kita bisa sharing-sharing lagi, biar teman-teman Iya. penasaran nih hasilnya gimana ini ya. Iya, pemikir, jadi apa-apa serba mikirin, anaknya jauh semua, suka kepikiran gitu kayak Mbak Leli. Ya udah diteleponin Kalau- aja di VC gitu. Jadi apapun yang membuat kita susah ya Bu, dihindari aja. Iya. Disantein Iya. aja. Jadi orangnya suka panikan gitu. Maksudnya kan pernah anak ketinggalan satu anak ya. Sampai 10 tahun Mbak Leli saya ini belum berhenti keluar air mata. Tak hitung-hitung, kata orang-orang 3 bulan aja udah move on, kok saya sampai 10 tahun. Ke 13 tahunnya saya nggak keluar air mata. Biasanya tiap hari itu keluar air mata. Iya. Berarti Jadi anak perempuan mau wisuda, mau nikahan gitu terus nggak ada. Jadi kayak gimana ya? Saya kok kepikiran nggak bisa move on lah gitu. Jadi sampai sekarang kalau dengar saudara sakit atau anak sakit tuh langsung gemeter gitu, langsung panik. berarti ada trauma tersendiri Terus ya. iya, jadi kalau sudah kayak gitu, Itu kayaknya ini deh, kayak punya
beban beban hati tersendiri, Bu. Jadi memang salah satu Iya. pemicu batu empedu kayak gitu memang. Kalau bisa sih pokoknya pikiran tuh disantein aja, Bu, diikhlasin. Apapun yang terjadi itu atas kehendak Iya. Allah gitu. Karena Iya, sebenarnya sama iya. sih, Bu. Aku dulu juga gitu waktu sebelum ada batu empedu ya. Aku tuh orangnya pemikir, aku Iya. tuh gampang pikiran. Terus kalau ada sesuatu tuh gampang dipendem kayak gitu ternyata nggak bagus, Bu. Ih, Jadi setelah saya tahu kan dari Ustadz Danu kan saya sering nonton video-videonya beliau. iya, iya, Aku iya. dari situ langsung rubah semuanya. Aku rubah mindset aku, cara Iya. berpikir aku tuh aku rubah. Semuanya, Iya. semua yang terjadi di dunia ini bahkan langkah kita aja tuh udah ditentukan sama Allah gitu loh. Saya berprinsip kayak gitu. Jadi setiap Iya. langkah kita itu apapun itu yang terjadi itu udah kehendak Allah, ya udahlah diikhlasin gitu loh. Iya. Entah itu nggak enak Terus atau gimana ya, itu adalah ujian gitu. Dijalani saja, Bu, diikhlasin ya. iya itu bertubi-tubi cobaannya ya, maksudnya saat-saat ya udah 3 tahun lah sudah jatuh banget, jatuh. Jadi nyampainya ke curhat ya. Iya. Kita curhat batu Iya, empedu jadi- jadinya. Kemana-mana. Jadi Nggak kalau mau apa-apa. berobat aja, kesulitan bener-bener. Iya, curhat Jadi batu setelah- empedu itu bukan hanya ini ya, obatnya aja ya, tapi healing self-nya juga. Iya. Jadi kayak terapi pikiran juga. Jadi sharing-sharing mungkin punya masalah Iya. apa ya kan? Ya nggak harus diceritakan detail juga nggak Iya. apa-apa. Tapi intinya yang namanya beban atau Iya. masalah yang dipendam itu kurang baik gitu kan. Jadi harus Iya sih, iya. diikhlasin gitu. Di sharing, diceritain nggak apa-apa juga, Bu. Mungkin ada orang yang dipercaya. Bukan hanya sakit aja yang diuji ya, ternyata keuangan juga. Oh, ya. iya. Kita mau beli obat susah, kita harus beliin buah-buahan susah. Jadi ibu santai aja. Sebenarnya bukan ibu aja yang ngalami. Dulu Iya. saya juga pun begitu. Tapi saya percaya bahwa itu adalah ujian gitu loh ya. Kok Iya. ya bareng-bareng dikasih sakit, dikasih keuangan yang Udah. sulit gitu kan? Kan sebelum batu empedu tuh ya, saya kan lagi berobat, kakinya kecelakaan retak sampai 4 bulan. Itu kan udah berobat terus ya. Kakinya belum selesai. Kaki belum selesai sampai sekarang masih saya nggak bisa jalan bener. Larinya sekarang ke empedu. Jadi ininya difokuskan ke empedu, tapi alhamdulillah empedunya sudah tapi kakinya saya masih nggak bisa jalan bener gitu. Jadi ya Allah, banyak banget bertubi-tubi. Semua adalah ujian ya. Itu adalah perjalanan hidup kayak gitu. Kalau udah nggak hidup ya nggak ada ujiannya, nggak ada. udah santai kali. Iya, bertubi-tubi. Jadi setelah bapak pensiun itulah mencalonkan apa, gagal, jadi kan habis-habisan gitu. Pokoknya habis. Gitu. Jadi ya sabar gitu. Iya. Cuman Harus sabar, harus happy, ciptakan kebahagiaan untuk diri kita, untuk hati kita, ciptakan saya sendiri. suka jalan-jalan kemana-kemana. Itu kakinya udah enakan, udah bisa jalan. Saya ke tempat-tempat wisata lah, di mana gitu, udah plong, enak. Pas kadang nyampe rumah gimana lagi, kayak di lingkaran apalah. Berarti harus setiap hari jalan-jalannya supaya nanti di rumahnya sudah berkurang itu beban. Iya. beban yang Iya. ada. Makanya kalau lagi down itu kakinya berat banget, mau keluar juga berat. Gitu, sering kayak gitu. Oke. Ya udah, saya doakan Iya. semoga ibu ya sehat selalu, diberi umur panjang, rezeki yang melimpah ya Bu. Iya. Ibu Iya, amin. semangat terus ya Bu ya.
Iya. Oke, mungkin video kali ini sampai di sini dulu ya, Bu. Iya, makasih ya. Ya, sama-sama Bu, makasih. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Oke guys, jadi seperti itu cerita dari Ibu Ella. Semoga bisa bermanfaat buat kalian informasi yang Ibu Ella sampaikan. Kalau kalian ada yang mau ditanyakan bisa komentar di kolom komentar ya. Kalau misalkan saya nggak bisa balas, nanti mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa saling sharing di kolom komentar video ini. Oh ya, yang nanyain ya berkali-kali soal garam Inggris. Garam Inggris itu belinya di apotik bisa, karena dulu saya belinya di apotik. Ya bilang aja tuh garam Inggris ya. Terus kalau untuk terapi apelnya itu step by stepnya gimana caranya? Kalian bisa cari aja di Google ya. Karena memang saya belum pernah bikin videonya. Saya belum pernah praktek ya. Nanti deh insya Allah kapan kalau saya ada waktu saya bikin videonya yang terapi apel ya. Karena saya kalau bikin videonya tuh nggak hanya ngomong aja. Pasti saya akan praktekin gitu yang dulu pernah saya lakuin. Tapi kalau kalian udah mau lakuin, kalian bisa cari di Google. Tulis aja terapi apel gitu ya. Untuk batu empedu kayak gitu tuh. Dulu saya juga gitu. Terus apa lagi ya? Kadang saya lupa saya mau ngomong apa kalau udah di depan kamera. Oke, jadi video kali ini sudah sangat-sangat panjang nih, udah 1 jam ya. Semoga kalian sehat selalu dan bahagia selalu ya. Sampai jumpa di next video. Bye!